Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ustazah akan coba menjelaskan materi kita pada bab 10 mengenai perjuangan Khulafaur Rasyidin. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih sebenarnya arti dari Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 orang khalifah yang menggantikan Nabi dalam kepemimpinannya setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, siapa aja mereka? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dia terkenal dengan kesetiaan dan ketegasannya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika Abu Bakar ini menemani Rasulullah di dalam gua dari kejaran kaum kafir Quraisy ketika beliau akan hijrah ke Madinah. Kemudian Umar bin Khattab yang terkenal dengan keadilan dan ketegasannya dalam memimpin. Ya, beliau tidak segan-segan untuk memberantas ketidakadilan pada masa itu. Kemudian yang kita rasakan sekarang juga beliaulah yang mencetuskan kalender Hijriah. Nah, pada masa inilah Umar bin Khattab berhasil mengangkat agama Islam pada puncak kejayaan. Selanjutnya adalah Utsman bin Affan yang terkenal dengan kedermawanan dan pengumpulan naskah Al-Quran. Nah, jadi Utsman adalah khalifah ketiga yang terkenal dengan kedermawanannya, itu beliau senang berbagi kepada masyarakatnya yang membutuhkan. Bahkan pada saat adanya perang, beliau menyedekahkan sebagian hartanya untuk bekal perperangan pada saat itu. Kemudian memperluas Masjid Nabawi. Nah, mengenai pengumpulan Al-Quran ini, Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia yang mana ada seorang yang namanya Zaid bin Sabit yang bertugas untuk menulis ayat Al-Quran ke dalam naskahnya. Kemudian buatlah mushaf. Nah, mushaf Al-Quran itulah yang sekarang dikenal dengan mushaf Utsmani yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Kemudian khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan ilmu dan keberaniannya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini banyak membuat buku, salah satunya itu ilmu nahwu yang berisi tentang ilmu nahwu. Nah, adapun julukan atau gelar yang didapat dari Ali bin Abi Thalib karena ilmunya yaitu Babul Ilmi, yang artinya pintunya ilmu, atau bisa juga dikatakan bahwa beliau adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Nah, materi selanjutnya ialah pencapaian-pencapaian yang didapatkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pertama, menjaga persatuan umat Islam, kemudian memperluas wilayah Islam, membukukan Al-Quran, dan membangun sistem pemerintahan yang adil, sesuai yang kita bahas tadi. Kemudian apa-apa saja sifat yang bisa kita teladani dalam hidup kita? Yang pertama itu adil dan bijaksana. Nah, dalam mengambil keputusan maka kita harus bijaksana. Kemudian dermawan sederhana, itu senang berbagi kepada siapapun di sekitar kita. Kemudian setia kepada Allah dan Rasulullah, ya seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau sangat setia kepada Rasulullah, menemani perjuangan hijrah Rasulullah dalam berdakwah. Kemudian pelajaran yang bisa diambil yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Kalau misalnya kita tidak bersatu, mungkin Islam akan rapuh.
ya tidak kokoh seperti sekarang. Kemudian kepemimpinan yang adil dan bijaksana, ya dalam memimpin kita tidak boleh memandang status bawahan atau anggota kita itu bagaimana, itu tidak boleh, tapi kita harus memperlakukannya dengan adil dan memutuskan perkara-perkara dengan bijaksana, kemudian berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini ketika kita mendapati suatu permasalahan, maka kita akan kembalikan permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang terakhir adalah kedermawanan dan kesederhanaan dalam hidup, ya walaupun kita hidup bergelimang harta misalnya, nah tidak boleh kita pelit dan sombong akan harta itu, karena harta itu adalah titipan dari Allah. Maka kita harus dermawan atau berbagi kepada sesama, dan tetaplah berperilaku sederhana sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi antum, anak-anak ustazah, karena ini materinya sifatnya hanya mengulang-ulang yang sudah kita pelajari di sekolah. Baiklah, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.